perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada sedikit permasalahan yang kemungkinan juga membuat gerah, membuat permasalahan di tubuh PPDSI ini agak sedikit masih tegang karena kasus yang ada di Madura. Jadi saya katakan kasus, perlu juga saya jelaskan bahwa saya dari awal saya membentuk PPDSI ini, P5SI ini dengan usaha payah, dengan beberapa pengalaman saya baik sebagai ketua umum Gemari Pusat Bekisar, PPDSI juga PPDSN. Pengalaman ini saya terapkan di P5SI. Berkali-kali saya sudah mengingatkan, P5SI jangan buru-buru cepat besar. P5SI harus berjalan sesuai apa yang ada, ngalir. Jadi tidak perlu ada pemaksaan kehendak, tidak perlu ada yang merasa jadi pahlawan, tidak perlu ada yang merasa bahwa semuanya ini bisa sebagai pahlawan di daerah masing-masing. Saya sudah berkali-kali mengingatkan pada Pemda Jatim saat itu bahwa kami sebagai pengurus pusat merasa perlu mengingatkan bahwa secara organisasi pusat ini belum siap. Dalam arti kata waktu itu secara legalitas saat itu diberikan satu jegalan-jegalan yang mana memang kami sangat berusaha payah untuk bisa menjadikan P5SI ini sebagai persatuan penghobi yang legal secara hukum dengan berbagai macam usaha dari berbagai macam pengorbanan. Semua teman-teman, tidak hanya pusat, semuanya ikut membangun P5SI ini untuk menjadi besar. Akhirnya terbitlah surat dari Menkumham bahwa P5SI diakui sebagai organisasi yang legal. Nah, saat itu memang saya lihat ada beberapa personel di tubuh organisasi yang saya sudah mencium bau bangkai, yang mana dalam masalah ini saya secara pribadi, saya berkali-kali menjadi pengurus pusat baik di Ayam Bekisar maupun di perputaran ini. Ini memang kalau sudah berbau yang namanya bisnis, ini akan dicampuri di organisasi, nanti akan rusak. Perkiraan saya benar dan apa yang saya alami, penjenengan alami semua, bahwa ternyata memang memimpin sebuah organisasi penghobi ini tidak mudah, karena berbagai macam penghobi, berbagai macam tujuan, berbagai macam istilahnya itu maksud. Nah, terjadi di Madura. Dari berbagai macam personil yang kita punya sekarang, saya memang sampai hari ini saya diam. Saya mendiamkan diri untuk tidak menyentuh Madura, karena biar ini dingin dulu permasalahannya. Saya pun tadi juga di dalamnya Pak Ud ditelepon oleh salah satu pengurus Madura yang mengatakan bahwa dia siap untuk memimpin Madura. Saya katakan nanti dulu, saya belum mikir Madura. Jadi saya malah mengharapkan hasil Munas yang kemarin kita laksanakan di Yogyakarta ini ada peninjauan kembali sesuai dengan pemerintahan yang ada, bahwa Madura harus di bawah Jawa Timur. Tidak ada istilahnya Madura berdiri sendiri dan sebagainya, karena otak dari semua permasalahan ini ya orang itu. Terus memang
tidak tahu apa yang dia maui atau apa yang dia bertujuan bahwa kok tiba-tiba Madura memisahkan diri dari Jawa Timur. Ini lucu. Tapi pada saat itu saya dengan Pak Sil, dengan Pak Tipo, Mas Udin juga Pak Bambang berbesar hati bahwa kita mewadai semua aspirasi dari semua penghobi yang ada. Tapi di tengah jalan mungkin sudah ganda, sudah meledak duluan. Jadi untuk ini saya mohonkan bapak-bapak, saudara yang hadir di sini, monggolah kita sama-sama membangun penghobi puter pelung dan terkuku ini satu tujuan, bahwa kita benar-benar menyalurkan hobi sesuai aturan, sesuai nurani yang ada. Jangan sampai dikotori dengan kepentingan-kepentingan yang saya rasakan ini masih berbau hal-hal yang perlu kita waspadai. Karena terutama teman-teman juri yang selalu saya sampaikan baik di tempat lomba dan pertemuan yang ada, bahwa rohnya organisasi ini bukan ke ketua maupun sekretaris dan sebagainya. Rohnya organisasi ini adalah di perjurian.